Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPGS Pangkal Pinang, edisi Senin 15 September 2025. Saudara, bila seandainya saudara ikut dalam sebuah pertandingan sepak bola katakanlah, dan saudara duduk di bangku cadangan, tim saudara sedang ketinggalan 5-0, dan sudah di penghujung babak yang kedua, artinya pertandingan tidak lama lagi akan selesai. Dan pelatih saudara atau rekan saudara baru digantikan dari lapangan, dia masuk dan dia duduk di sebelah saudara, atau pelatih saudara duduk di sebelah saudara, sudah pasrah karena pertandingan akan selesai, waktu tinggal beberapa menit, tertinggal 5-0. Dan saudara terdorong untuk memberi semangat kepada dia, kepada rekan saudara gitu. Kira-kira apa kata-kata yang akan saudara ucapkan? Masuk akalkah kalau kita berkata kepadanya, tetap berharap, kita pasti menang, saya yakin, kita pasti menang. Apapun yang terjadi, kita pasti menang. Soalnya dalam waktu tinggal beberapa menit, tertinggal 5-0, sebetulnya secara hitung-hitungan matematika, mustahil untuk tim saudara menang, membalikan keadaan dan menang, membobol 5 gol dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Sebetulnya itu sudah bisa dikatakan mustahil. Jadi saudara, kata-kata penghiburan seperti itu sebetulnya bisa dikatakan sia-sia, pengharapan yang palsu. Saudara, di dalam kehidupan kita menghadapi banyak keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang nampaknya sudah tidak mungkin menang, sudah pasti kalah. Perekonomian, kesehatan, relasi, bahkan mungkin pelayanan. Saudara, apa kekuatan yang kita perlukan? Dari mana kekuatan yang kita perlukan? Kata-kata penghiburan, kata-kata encouragement seperti apa yang kita perlukan? Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara kekuatan dari Allah. Inilah renungan, inilah ayat, inilah kebenaran yang kita semua perlukan. Mari kita berdoa bersama untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa surga, tolonglah kami di tengah kehidupan kami, ada kalanya kami berhadapan dengan situasi-situasi yang begitu sulit, seolah-olah kami sudah pasti kalah, kami pasti akan ditelan oleh situasi dan mustahil untuk membalikkannya. Berikanlah kami kebenaran firman-Mu, supaya hati kami, diri kami, boleh dikuatkan, bukan dengan pengharapan yang palsu, bukan dengan kata-kata yang kosong, tapi dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 hingga ayat 10, saya akan baca ayat 7, lalu saya lompati ayat 8, saya akan membaca ayat 9 dan 10, dan setelah saya menjelaskan beberapa ayat ini, baru kita akan melihat kepada ayat yang ke-8. Ayat 7, 9, dan 10 dari 2 Timotius pasal 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan saudara, roh yang memberikan, yang membangkitkan kekuatan. Selain itu kasih dan juga ketertiban atau kehidupan yang baik. Kekuatan, saudara. Jadi, Allah memberikan kita roh yang membuat kita bangkit, semangat, tidak putus asa, bergairah. Dan ini di dalam segala situasi, dalam segala hal. Apa dasarnya? Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari hukuman yang kekal, dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus.
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, kita diselamatkan. Allah sudah memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Bukan karena apapun dari diri kita. Kenapa? Kenapa? Karena, perhatikan, telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, kalau saudara mendengar renungan ini di siang hari, saudara pergi melihat keluar, melihat matahari sebentar. Sebelum matahari itu ada, Allah telah mengaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus keselamatan, dan kemudian Dia memanggil kita di dalam ketika kita sudah lahir, ketika kita sudah ada dalam dunia ini. Ketika saudara menerima keselamatan, ketika saudara mendengar Injil dan saudara percaya, saudara menerima. Hal itu telah direncanakan, diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum matahari itu ada. Sebelum bumi di mana saudara berpijak ada. Artinya, ini bukan berdasarkan apapun dalam diri kita. Bukan berdasarkan, oh Tuhan tahu nanti kita yang akan percaya kepadanya. Bukan karena Tuhan tahu, oh nanti kalau ketika kita lahir, ketika kita bertumbuh, kita akan menjadi lebih baik dari orang lain di dalam dunia ini. Tidak. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya, berdasarkan rencananya, hikmat Tuhan, dan berdasarkan belas kasihan, kasih karunia, anugerah-Nya sendiri. Dan itu Tuhan lakukan, Tuhan berikan sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau saudara hari ini bisa menjadi umat Tuhan, saudara dalam satu waktu dalam hidup saudara, saudara mendengar Injil dan saudara percaya, itu sudah Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan. Artinya saudara, jalannya hidup dalam dunia ini, apa yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah ketahui. Oke. Dan ayat 10, sekarang ini dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yaitu 2000 tahun yang lalu, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, firman Tuhan, kitab suci kita yang menjelaskan mengapa hidup ini penuh dengan penderitaan, mengapa hidup ini penuh dengan tantangan, bahkan kita berhadapan dengan kematian yang adalah dampak dari dosa, kekalahan manusia karena memberontak melawan Allah. Maut itu menjadi kuasa yang mencengkeram kita. Tetapi karena Yesus telah datang, Kristus yang telah mati di kayu salib dan yang bangkit, inilah Injil. Maka Injil ini mematahkan kuasa maut itu dan memberikan kita hidup yang tidak dapat binasa. Tidak ada lagi kuasa maut, tidak ada lagi dampak dari dosa suatu hari kelak. Nah, saudara, perhatikan rencana yang Allah rencanakan sejak sebelum dunia dijadikan, sebelum permulaan zaman. Dan ini rencana yang kekal sesudah zaman ini. Saudara dan saya akan mendapatkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan untuk menjamin hal itu, Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kita roh kudusnya, ya, yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih kepada sesama kita manusia, kepada orang yang berdosa, kepada sesama umat Tuhan, kasih kepada Allah yang punya rencana yang begitu besar atas hidup kita, dan sehingga kita hidup yang tertib, hidup yang kudus. Ini bukan roh ketakutan, roh yang memberikan kita kekuatan di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam dunia ini. Saudara, inilah ayat yang kita butuhkan. Inilah khotbah yang kita perlukan. Inilah kebenaran yang kita perlukan setiap hari. Mari kita melihat ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, Rasul Paulus sedang dipenjarakan. Menurut sejarah para gereja mula-mula, ini adalah surat yang Paulus tulis menjelang dia dihukum mati. Artinya, saudara, dia tahu umurnya tidak akan panjang.
Dia nampak seperti akan kalah, dia ditangkap, dipenjarakan, dan akan dihukum mati. Jangan malu, jangan malu bersaksi, jangan malu karena aku. Ada roh itu, rencana Allah yang kekal itu sejak sebelum dunia ini dijadikan. Rencana yang kekal untuk kehidupan kekal kita itu. Jangan malu, bersaksilah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Roh yang memberikan kekuatan, bukan lagi roh ketakutan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bagaimana Paulus tidak takut meskipun dipenjara. Paulus tidak takut sekalipun akan menghadapi kematian yang dia mungkin tidak tahu seperti apa. Apakah dia akan dipenggal, apakah dia akan dibakar, atau seperti apa caranya. Jangan malu karena aku seorang hukuman. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara, kalau saudara baca pasal ini dengan lengkap dan pasal-pasal berikutnya, artinya memang kita hidup dalam dunia ini harus menderita, karena kita harus menjadi serupa dengan Kristus, yang di mana Kristus Tuhan kita telah menderita untuk kita. Maka dia juga memanggil kita setelah kita diselamatkan, untuk kita juga menderita bersama dengan dia. Apa yang harus kita perbuat? Paulus memberi beberapa perintah kepada Timotius, tapi saya ringkaskan buat saudara. Antara lain, kuatkanlah hati, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Seorang prajurit itu hidupnya tidak enak-enak. Kita sedang dalam masa perang. Perang melawan kuasa dosa, melawan kegelapan, kerajaan kegelapan, melawan penguasa di udara, penghulu-penghulu setan. Jangan malu, jangan takut, jangan mundur, bersaksi tentang Kristus, apapun keadaannya, apapun risikonya. Yang kedua, prajurit yang baik itu fokus untuk bagaimana dia setia berkenan pada perintah komandannya. Dia tidak pusing akan hal-hal yang lain. Saudara, banyak orang Kristen itu hidup dalam ketakutan karena dia begitu pusing soal akan penghidupannya, pusing akan soal penghiburannya, rekreasinya, pendidikannya, dan lain-lain. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan hal itu. Tetapi kalau itu menjadi fokus hidup kita, maka kita akan selalu mengeluh terus kepada Tuhan. Kapan inflasi ini akan berkurang, kapan krisis ekonomi ini akan berlalu, kapan penyakit ini akan hilang, kapan ini, kapan itu. Saudara, prajurit yang baik fokus untuk bagaimana setia pada komandannya. Dan Paulus kemudian memberi ilustrasi seperti perabotan di dalam rumah kita. Ada yang diciptakan untuk tujuan yang biasa, bahkan tujuan yang rendah. Keset kaki, gantungan, ya. Tapi ada yang diciptakan untuk tujuan mulia. Maka kalau kita ikut setia menderita bersama Kristus demi Kristus, di dalam pergumulan-pergumulan kita lewati, kita hadapi dengan kekuatan. Ada anugerah apa yang bisa saya peroleh? Ada kesaksian apa tentang Kristus yang bisa saya tunjukkan dalam penderitaan ini? Kalau semua kita bisa seperti itu, maka kita akan turut memerintah bersama Kristus suatu hari kelak. Dengan kata lain, dalam penderitaan yang kita alami sementara di dunia ini, fokuslah pada upah, pada hidup yang kekal, pada kemuliaan yang Yesus sediakan. Inilah kekuatan yang kita perlukan. Kekuatan dari Allah Roh Kudus yang kebenarannya sungguh menggugah hati. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Jadi tetaplah kuat, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan ketabahan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena rencana Allah yang luar biasa sejak sebelum dunia dijadikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.